Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik mahasiswa, mari kita lanjutkan kembali kuliah kinematika. Kita sampai bab ketiga, penerapan kecepatan dan percepatan relatif pada part yang kelima. Seperti pada layar ini, kita akan tampilkan mekanisme kombinasi antara rocker crank atau 4 batang dan mekanisme engkol peluncur. Kemudian pada batang satu, yaitu batang yang sering tidak ditampilkan pada berbagai contoh mekanisme, batang satu di sini adalah batang yang diam di sini. Kerangka-kerangka inilah dinamakan batang satu. Kemudian batang dua, yaitu yang lurus ke atas ini, handle di sini, yang dia bergerak. Kemudian batang tiga itu penghubung antara batang dua dengan batang yang keempat di sini. Kemudian di sini ada batang lagi. Ini kak peluncurnya. Kemudian batang yang kelima yaitu yang melengkung ini di dalam ini. Nah, ini kita videokan. Nah, ini batang yang kelima. Nah, ini batang yang kelima. Batang yang kedua itu di sini ada tuasnya. Tuas untuk pemberian gaya pertama kali di sini, sehingga batang dua di sini yang panjang di sini itu sebagai penggeraknya. Nah, inilah gabungan. Ya. Batang luncurnya yang di sini itu batang yang keenam. Kemudian batang yang kelima itu yang ini. Jadi kerangka-kerangka inilah itu yang dinamakan batang satu. Sehingga pada dalam satu contoh mekanisme dimulai batang dua. Karena batang dua, tiga, empat itu batang yang bergerak. Nah, seperti ini mekanismenya. Penggabungan. Jadi tuasnya ini dipanjangkan itu untuk mendapatkan momen, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisa, ya. Mekanisme kombinasi engkol peluncur dan 4 batang atau rocker crank. Nah, ini pada mekanisme ini. Batang 2 dimisalkan berputar pada suatu kecepatan konstan omega 2 searah putaran jam atau CW. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Titik O2 ini menempel pada kerangka atau pada batang satu. Kemudian batang 2 di sini bergerak berputar. Kemudian terhubung di titik A. Itu ada batang 3 terhubung di titik B dengan batang 4. Kemudian titik O4 itu juga menempel pada batang 1. Ini batang 4 ada 2 titik B dan C di sini. Jadi satu batang tapi dia ada 2 titik BC. Kemudian diteruskan lagi oleh batang 5 terhubung dengan batang 6 atau sekernya ini batang 6 di titik D. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Ya, jika ingin ditanyakan berapa kecepatan D atau VD, berapa percepatan D atau AD, maka langkah pertama kita buat tabel kecepatan. Nah, di sini ada
dua persamaan gerak relatif. Pertama, VB sama dengan VA plus VBA. Kemudian persamaan gerak relatif yang kedua, VD sama dengan VC plus VDC. Nah, kita ingin membuat tabel karena di sini ada dua persamaan gerak relatif, maka tabelnya itu ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita buat ada 6 baris. Baris pertama itu VA, baris kedua VB, baris ketiga VBA, baris keempat VC, baris kelima VD, baris keenam VDC. Nah, kita lihat pada tabel kecepatan yang meliputi besaran, harga, dan arah. Yang pertama, VA. VA itu besarannya dari OV ke A. Kemudian harganya itu O2A dikalikan omega 2. Omega 2 sudah diketahui, kemudian panjang O2A juga sudah diketahui, maka besarnya juga bisa diketahui. Dan ini langkah pertama harus pada besaran yang sudah diketahui. Kemudian arahnya itu tegak lurus O2A. Nah, bagaimana cara menarik garis pada diagram kecepatan? Ya, maka kita buat diagram kecepatan dengan skala 1 cm berbanding sekian meter per sekon. Nah, di sini kita tidak sebutkan berapa skalanya karena kita tidak memberitahu nilai. Ya. Omega 2 itu besarnya berapa, kita tidak memberitahu, hanya secara kualitatif saja, tidak secara kuantitatif. Nah, di sini kita harus menghitung pertama, ini berapa nilainya, berapa harganya VA ini, ditarik tegak lurus, ya, O2A. O2A mana? Ini tegak lurusnya. Maka langkah pertama kita tarik garis lurus dulu. Yang tegak lurus itu, nah ini. Jadi titik OV dan A itu berada di garis yang tegak lurus ini, yaitu pada tegak lurus O2A. Tegak lurusnya O2A itu yang ini. Inilah titik-titik keberadaan OV sampai A. Garis kerjanya itu, garis kerja dari vektor VA itu pada garis ini. Nah, kita tetapkan OV-nya di mana? Nah, OV-nya di sini. Kita tetapkan titiknya. Kemudian setelah tahu besarnya, itu dia dengan perbandingan skala ini berapa senti panjangnya. Misalnya, panjangnya segini. Nah, inilah posisi titik A. Karena sudah diketahui. Nah, selanjutnya VB. Jadi VB itu besarannya dari titik OV ke titik B. Harganya kita tidak tahu. Arahnya tegak lurus O4B. Tegak lurus O4B. Nah, caranya menarik itu kita tarik dulu garis O4B di sini. Setelah itu tegak lurusnya. Tegak lurusnya itu yang menyinggung titik OV. Nah, ini tegak lurusnya. Titik OV, menyinggung titik OV, tegak lurusnya. Nah, titik-titik yang lurus tegak lurus dengan O4B ini adalah titik-titik keberadaan titik B. Kemudian VBA. Jadi variabel yang ada pada persamaan gerak relatif ini itu semuanya berada di besaran ini. Nah, VBA itu besarannya ditarik dari titik A ke titik B. Nilainya berapa atau harganya berapa?
harganya tidak tahu. Harganya tidak tahu. Arahnya itu tegak lurus BA. Tegak lurus BA. Bagaimana cara menarik pada diagram kecepatan? Kita tarik garis lurus dulu titik BA. Kemudian tegak lurusnya yang bersinggungan dengan titik A. Bersinggungan dengan titik A. Kalau VB bersinggungan dengan titik OV. Kalau VA bersinggungan dengan titik OV. Nah, kita tarik. Nah, tegak lurusnya. Nah, harus bersinggungan dengan titik A. Karena VBA di sini adalah persamaan kecepatan relatif. Sedangkan VA dan VB ini adalah kecepatan absolut. Kalau kecepatan absolut itu harus ditarik dengan titik O. Sedangkan kecepatan relatif itu ditarik dari titik referensi. Referensinya itu A. Nah, garis bersinggungan antara VBA dan VB di sini itulah titik B. Nah, selanjutnya ditarik garis. VB itu dari OV ke B, maka dari OV ke B panahnya ke bawah. Jangan terbalik. Karena dari OV ke B ya ke bawah. Masa titik O dari OV ke B arahnya ke atas. Nah, ini mahasiswa yang sering kebingungan. Kemudian VBA arah panahnya kemana? Ya dari A ke B. VBA-nya dari A ke B. Nah, dari A ke B. Ini dari A ke B. Nah, jadi mahasiswa yang bisa menghafal itu ya persamaan ini bisa dihafal. Dan ini pasti selalu keluar. Karena kita tidak merubah titik A itu ya titik persinggungan antara batang 2 dengan 3. Kalau kita rubah titik A ini menjadi titik B, nah itu baru persamaan ini menjadi berubah. Tapi selama tidak dirubah, ya pada buku-buku yang lain pun juga nggak dirubah. Ya. Maka persamaan ini itu sudah persamaan yang baku. Ya. Yang baku, titik VA, VB, VBA ini sudah baku. Karena ini juga nggak dirubah titik-titiknya ini. Nah, jadi panjangnya dari OV ke B yaitu diukur berapa senti ketemu VB. Dari A ke B diukur berapa senti ketemu VBA. Nah, kemudian VC. VC ini besarannya ditarik dari titik OV ke C. Karena VC ini adalah kecepatan absolut. Selalu ditarik dari titik OV. Nah, kemudian harganya dan arahnya itu diperoleh dengan perbandingan VC per O4C, maksudnya panjang O4C, itu sama dengan VB per O4B. Ini secara analisa matematika. Kalau secara grafis, caranya seperti ini. VB itu dari OV ke B, ini dipindahkan ke sana. Nah, ini dari OV ke B di sini itu sama dengan kecepatan VB. Dipindahkan yang sejajar, panjangnya juga sama dari titik B di sini, kemudian ditarik garis lurus ke sini. Kemudian dari titik C di sini ditarik garis ya secara tegak lurus juga dengan batang O4C di sini ke sini. Nah, inilah VC. VC itu ya panjangnya garis inilah VC. Jadi kalau dibuat perbandingan grafis dan matematika, analis matematika, maka VC dibagi dengan O4C itu sama dengan VB dibagi dengan O4B. Nah, sehingga VC di sini dipindahkan yang sejajar dengan OVB. Nah, di sini dipindahkan sama persis, panjangnya juga sama persis.
ke sini. Nah, ini titik C. Maka OV ke C di sinilah kecepatan VC. Kalau ditarik ini berapa senti dikalikan skala ketemu kecepatan VC. Nah, kemudian VD sama dengan OV ya sampai ke D. VD besarannya ditarik dari OV ke D. Besarnya berapa? Harganya berapa? Tidak tahu. Arahnya tegak lurus. Karena di VD ya tidak tegak lurus tetapi sejajar lintasan titik D. Jadi titik D di sini VD-nya itu dia bergerak mengikuti lintasan di sini. Lintasan VD itu ya vertikal ke atas lurus. Translasi di sini. Nah, maka kita tarik di sini yang bersinggungan dengan titik OV di sini. Nah, di sini. Lurus vertikal ke atas sejajar dengan lintasan D, titik D di sini. Nah, inilah titik-titik D itu di sini. Selanjutnya VDC sama dengan ya ditarik dari titik C ke titik D, dari titik C ke titik D. Nah, apakah dia ke atas sana ataukah ke sini ataukah kemana? Nah, yang penting kita mengikuti kaidah-kaidahnya. Harganya kita tidak tahu. Arahnya tegak lurus CD. Tegak lurus CD. CD. Maka titik CD di sini kita tarik garis lurus, kemudian tegak lurusnya bersinggungan dengan titik C. Ditarik dari titik C tegak lurusnya dengan garis CD di sini. Nah, di sini. Ini tegak lurusnya. Tegak lurusnya dengan CD. Tapi bersinggungan di titik C. Nah, perpotongan dua garis ini yang vertikal ke atas dengan VDC tadi itu titik D. Sehingga besarnya VD nah itu ditarik dari OV ke D. VD OV ke D. Kemudian VDC dari C ke D, dari C ke D. Nah, itu. Panjangnya berapa? Dari OV ke D sini dikalikan skala ketemu VD. Kemudian CD sini berapa senti dikalikan skala itu ketemu VDC. Loh, untuk apa-apa itu dicari? Nah, itu untuk mencari omega, kecepatan sudut. Omega 4 itu kecepatan sudut pada batang 4 di sini itu sama dengan VB kecepatan B dibagi dengan O4B. VB-nya ya dari OV ke B di sini. Berapa senti kalikan skala dibagi dengan O4B. Nah, arahnya di sini CW. Kenapa CW, Pak? Perhatikan baik-baik. VB-nya kan ke sini. Referensinya titik O4 di sini. Kalau kecepatan absolut referensinya itu adalah titik O. Kalau persamaan gerak relatif referensinya itu pada titik yang di belakang. Misalnya VBA. Nah, referensinya itu A. VBA itu kecepatan titik B terhadap titik A. Artinya A di sini yang dijadikan referensi. Kalau VB kecepatan titik B relatif terhadap titik O. Semuanya begitu. VA kecepatan titik A relatif terhadap O. Jadi seperti itu kalau absolut. Nah, sekarang omega 4 karena VB di sini geraknya itu seperti pada layar ini, maka nah omega 4-nya segini. Searah dia. Di sini kan CW terhadap O4. Kemudian omega 3 itu sama dengan VBA per BA. VBA-nya itu dari A ke B di sini berapa senti? Kalikan skala ketemu meter per sekon.
dibagi dengan panjangnya batang BA itu. Arahnya CB. Kenapa? Ya dari A ke B. Dari A ke B ini kan arahnya ke kanan terhadap A di sini. Nah, ke sana. Nah, sini omega 3. Referensinya di titik A, dia VBA-nya itu dia arahnya ke kanan di sini, ke kanan. Dari A ke B, ke kanan. Nah, maka omega 3-nya ke sini. Kemudian omega 5 itu pada batang 5. Omega 3 pada batang 3. Omega 4 pada batang 4. Omega 2 pada batang 2. Nah, kalau pada batang 5 ya di sini VDC. VDC-nya kemana? Dari C ke D ke kanan sana. Referensinya apa? Titik C. Kalau VBA referensinya titik A. VDC referensi titik C. Maka diambil dari sini C, dia geraknya dari C ke D. C ke D ke sana. C ke D. Maka dia muternya di sini omeganya ke kanan. Referensinya titik C. Bisa dipahami? Nah, data-data ini omega 4, omega 3, omega 5 itu digunakan untuk mencari percepatan normal. Percepatan normal ya nanti pada diagram percepatan ya pada diagram percepatan pada tabelnya nanti percepatan normal ini bisa diketahui semua nilai daripada percepatan normal. Nah, sekian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.